Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurbayanti dari PAI 5C, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah mursalah. Sebenarnya ada beberapa subpokok yang bisa dipilih, tetapi saya memilih masalah mursalah. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang akan saya bahas yang pertama ialah pengertian dari maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah ini ialah suatu perkara yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Tetapi tidak ada pembahasannya dalam syara gitu ya, baik berupa perintah maupun larangan. Nah, kalau dilihat-lihat, maslahah mursalah ini hampir sama dengan yang namanya hikmah gitu ya. Jadi maslahah ini mencari sesuatu hikmah di balik hukum-hukum Allah, tetapi menggunakan metodologi gitu. Sedangkan hikmah tidak menggunakan metodologi. Seperti itu. Yang kedua ialah macam-macam maslahah mursalah dari segi tingkatan. Yang pertama itu doruri, kemudian haji, kemudian tahsini. Doruri ini kebutuhan primer, haji ini kebutuhan sekunder, tahsini ini kebutuhan tersier. Selain dari segi tingkatan, sekarang maslahah mursalah ini ada dari segi eksistensi. Yang pertama maslahah mutabarroh, kemudian maslahah mulgoh, dan yang terakhir maslahah mursalah. Yang pertama ialah maslahah mutabarroh, ialah suatu perkara yang sudah dijelaskan oleh nasnya dan di dalamnya itu sudah ada penjelasan untuk mewujudkan atau melaksanakan perintah tersebut. Dalam maslahah mutabarroh terdapat dua contoh. Yang pertama persyariatan kisos, yang makosidnya untuk memelihara kehidupan. Yang kedua ialah persyariatan potong tangan bagi orang yang mencuri. Nah, makosidnya sudah ada di dalam Al-Quran untuk melaksanakan perintah tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua ialah maslahah mulgoh, di mana jika disetarakan akan bertentangan dengan nas, seperti kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bab waris, seperti itu. Kemudian yang terakhir ialah maslahah mursalah, yaitu tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Nah, contohnya seperti penulisan ayat Al-Quran menggunakan huruf Latin. Nah, di sini hikmahnya, jadi orang yang belum bisa membaca Al-Quran bisa membaca tulisan Latinnya, seperti itu. Pembahasan selanjutnya ialah syarat-syarat maslahah mursalah. Yang pertama ialah kemaslahatan yang hakiki, bukan praduga gitu. Jadi sudah dipertimbangkan manfaat dan madorotnya bagi kehidupan manusia, seperti itu. Kemudian yang kedua bidang muamalah, bukan ubudiyah gitu. Jadi sesuatu yang rasional hanya untuk berlaku bagi bidang muamalah. Misalkan tadi yang potong tangan itu untuk memelihara harta kita gitu ya, seperti itu. Misalkan kalau yang ubudiyah atau yang irasional ialah seperti kenapa kita harus lari-lari kecil gitu ya, syakni dari Sofa dan Marwah, kenapa seperti itu. Nah, di sana tidak akan sampai pemikiran manusia ke hal yang seperti itu, bukan ke sana ya, tapi kita masalah mursalah ini lebih ke yang rasionalnya saja. Yang ketiga ialah kemaslahatan untuk umum. Jadi maksudnya jangan sampai ada mujtahid
yang memutuskan suatu hukum untuk dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ialah tidak bertentangan dengan syara dan ijma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.